Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Students, in our fourth meeting, we get to the chapter 2, sub-chapter 2, we talk about expression of willingness. Nah, Ustazah, apa kabar semuanya? Di pertemuan yang keempat ini, ya, kita akan masuk ke bab kedua, sub-bab yang kedua, kita akan berbicara tentang expression of willingness. Nah, jadi expression of willingness ini artinya adalah ekspresi-ekspresi untuk mengungkapkan keinginan atau kemauan. Ya, contohnya, saya mau belajar. Atau, maukah kamu membantu saya? Ya. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu. Nah, expression of willingness ini mengungkapkan kemauan atau keinginan. Ya, dan menggunakan kata kerja bantu will atau would. Ya, jadi kalau bilang mau itu katakan will atau would. Ya, will atau would itu artinya mau atau ingin. Nah, perbedaannya will digunakan pada masa sekarang atau present tense. Tahu ya? Sedangkan would digunakan pada masa lampau atau bentuknya past tense. Atau dimasukkan juga supaya lebih sopan. Jika kamu berbicara kepada orang yang lebih tua atau kamu dalam kondisi yang resmi, gunakanlah kata would. Nah, bagaimana pola kalimatnya? Nah, di sini ada pola umum membuat kalimat expression of willingness. Yang pertama kalimat positif, positive sentence. Lihat, subject plus will or would plus verb 1. Ya. Subjek ada 7, I, you, we, they, she, he, it. Ya. Kita ikuti dengan will atau would, setelah itu bubuhkan dengan kata kerja atau kata kerja bentuk pertama seperti belajar, menulis, makan, minum, berdiri, itu namanya kata kerja. Oke. Bentuk negatifnya gampang, simple. Subject plus will or would plus not plus verb 1. Nah, setelah kata will atau would, tambahkan saja not. Dan bentuk interrogatifnya, will atau would-nya itu kita pindahkan ke depan sebelum subject. Ya, will or would plus subject plus verb 1. Jangan lupa bubuhkan dengan tanda tanya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat example 1. Contoh pertama. Mereka ingin datang ke rumahmu minggu ini. Ya, ada kata ingin atau mau. Ya. They will come to your house this weekend. Ini dia bentuk positifnya. Mereka, bahasa Inggrisnya they, ya, subject ditambah ingin, ya, kata kerja bantunya will, ya, come, datang ke rumahmu, to your house this weekend, minggu ini. Oke. Bentuk negatifnya gimana? Nah, lihat ini. They will not come to your house this weekend. Mereka tidak akan datang atau mereka tidak ingin datang ke rumahmu minggu ini. Nah, dalam bahasa Inggris, kalau dia will not itu bisa disingkat jadi ya, won't. Oke. Kalau bentuk interrogatif, ya, lihat kata will-nya ini dipindahkan ke depan. Kata kerja bentuk will pindah ke depan, setelah itu diikuti dengan namanya subject-nya they. Oke. Will they come to your house this weekend? Maukah mereka datang ke rumahmu minggu ini? Oke, saja harap kamu ngerti ya, gampang. Untuk lebih jelasnya, coba lihat penjelasan berikut ini. Nah, tadi bentuk present dan past tense ya. Kita lihat dulu bentuk present. Nah, will can express willingness in the present. Will dapat mengekspresikan keinginan dalam masa sekarang. Contohnya, I will take you to the airport. I have nothing to do tomorrow. Saya mau membawa kamu ke bandara. Saya tidak mempunyai kegiatan untuk dilakukan besok. Dan yang kedua, if you will wait for a moment, I'll see if Mr. Hawking is available.
Jika kamu mau menunggu sebentar, saya akan lihat apakah Mr. Hawking ada. Ya, sebagai contoh yang bisa kamu gunakan untuk mengungkapkan keinginan ya dengan memakai will pada bentuk saat ini. Kalau bentuk negatifnya, ingat ya, will not disingkat won't. Oke, won't can express unwillingness or refusal. Ya, won't ada bisa digunakan untuk mengungkapkan ketidakinginan atau penolakan. Contoh, my bank won't allow me to make international transaction. Bank saya tidak akan mengizinkan saya untuk membuat transaksi internasional. Ya. Yang kedua, Greg just won't answer the phone. Greg tidak mau menjawab teleponnya. Tidak mau menjawab teleponnya. Subject plus will plus not plus verb one. Oke, menjawab itu kata kerja. Selanjutnya, the door won't open. Pintunya tidak mau terbuka. Oke, the door sebagai subjek, will plus not disingkat won't plus verb one atau open. Verb one-nya kata kerja bentuk pertamanya adalah open, buka. Nah, bagaimana dengan bentuk past tense atau waktu lampau? Ingat, kalau past tense menggunakan would. Bentuk negatifnya would plus not disingkat wouldn't. Wouldn't. Wouldn't can express unwillingness or refusal in the past. Ya, wouldn't dapat digunakan untuk mengekspresikan ketidakinginan atau penolakan dalam bentuk masa lampau. Contohnya, I took the phone back to the shop, but they wouldn't give me a replacement. Saya mengembalikan handphonenya kembali ke toko, tapi mereka tidak mau memberikan ganti rugi. Oke, tidak mau. They wouldn't give. They subject plus would plus not plus give atau kata kerja bentuk pertama. Ya, bentuknya adalah past tense. Dia ceritanya di masa lalu. Yang kedua, try as I might. Try as I might, the door wouldn't open. Sekeras apapun saya mencoba, pintunya tidak mau terbuka. Nah, ceritanya masa lampau nih, dia sudah coba buka pintunya. Ngomongnya sekarang, berarti bentuknya past tense ya, karena kejadiannya di masa lalu. Oke. The door sebagai subjek plus would plus not disingkat wouldn't plus verb one. Ya, the door subject plus would plus not plus verb one, verb one-nya adalah open atau membuka. Okay, next. Nah, setelah itu coba lihat dialog berikut ini. Pay attention to the dialogue. Dialogue 1. Udin, will you help me to bring this book? Sure. Udin, maukah kamu menolong saya untuk membawa buku ini? Tentu saja. Oke. Nah, yang kedua, dialogue 2. Siti, will you come to my party? Of course, I will. Artinya, Siti, maukah kamu datang ke pesta saya? Tentu saja, saya mau. Oke, dia perhatikan dialog 3. Lina, will you go to the canteen with me? Let's go. Lina, maukah kamu pergi ke kantin dengan saya? Ayo, katanya. Dialog 4. Benny, will you close the window please? I'll do it. Benny, maukah kamu menutup jendela itu? Tolong. Ya, saya mau. Dialog 5. Will you please pass the salt? Here you are. Maukah kamu memberi saya garam itu? Tolong ambilkan garam itu. Ya, ini dia. Here you are. Nah, di dalam dialog berikut ini dapat kamu perhatikan kalau ini sebenarnya adalah ucapan untuk meminta bantuan, ya kan? Atau help. Ya, asking for help. Nah, di asking for help ini kamu bisa menggunakan kata will, ya kan? Nah, artinya maukah kamu, ya? Di atas kamu perhatikan will you help me? Will plus subject plus verb one, ya.
Ingat, bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, coba kita perhatikan dulu pembahasan soal berikut ini. Ya, asking someone willingness. Meminta, ya, bantuan seseorang. Oke. Number 1, woman. Open the windows, will you? Yes, madam. Will you sweep the floor? Titik. Acceptance. Acceptance ini artinya adalah menerima. Ya. Artinya, si ibunya bilang, bukakan pintunya ya, tolong. Will you? Maukah kamu? Yes, madam. Ya, ibu. Will you sweep the floor? Maukah kamu menyapu lantai? Titik. Menerima. Kira-kira jawabannya apa ya? A, B, C, D. Yuk, coba dipikirkan. Jawabannya adalah ya, D. Alright, I will do it. Baiklah, saya mau melakukannya. Kalau jawabannya A, I'm sorry, I'm busy. Artinya maaf, saya sibuk. Nah, cocok ya, padahal di sini acceptance katanya penerimaan. Berarti si boy ini menerima permintaan dari atau perintah dari si woman. Kalau dia B, do by yourself. Kerjakan sendiri katanya. Cocok ya. Kalau yang C, another time please. Lain waktu ya. Ini nggak cocok. Jadi jawabannya yang cocok adalah D. Alright, I will do it. Karena dia acceptance. Menerima. Ya, menerima perintah dari si woman. Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua. Coba kerjakan contoh yang kedua. Antara Mom and Rita. Mom, blah 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 blah. I want to talk to you. Rita, okay mom. The suitable expression to complete the dialogue is, ya, momnya bilang titik. I want to talk to you. Saya ingin berbicara kepadamu. Rita bilang, okay mom. Ekspresi yang cocok untuk melengkapi dialog di atas adalah kira-kira yang mana? Yuk, perhatikan pilihan di bawahnya. A, B, C, D. Apakah kamu sudah dapat? Do you get it? The answer is ya, C. Will you sit down near me, please? Oke, lihat ya. Kalau kita masukkan yang C ke dalam dialog di atas, maukah kamu duduk dekat saya? Tanya. Will plus subject you plus verb one-nya sit down, duduk. Oke, maukah kamu duduk dekat saya? Saya ingin berbicara padamu. Cocok ya? Kalau jawabannya yang A, go away from this place, will you? Keluarlah dari ruangan ini. Tanya nggak cocok ya, padahal dia mau bicara. Will you walk there, please? Maukah kamu berjalan ke sana, katanya. Nggak cocok, padahal dia suruhnya kemari. Kalau yang D, stay outside, please. Tinggallah di luar, katanya. Nggak cocok, berarti jawabannya adalah C. Oke, Ustazah anggap kamu bisa paham, ya. Nah, selanjutnya, kalau kamu sudah paham, kerjakan kuis berikut ini. Gampang. Ada 5 soal. Ya, ini untuk melengkapi percakapan. Perhatikan percakapannya. Jika kamu tidak tahu kata-katanya, use your dictionary. If you don't know the word, use your dictionary. Setelah itu, lengkapilah kira-kira jawaban A, B, C, D yang cocok untuk melengkapi dialog di atas. Okay, students? I hope you can do the quiz, yeah. Thanks for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.